Om Swastiastu. Nama saya Dwayang Prajatika. Saya akan mempresentasikan laporan proyek tugas UAS mata kuliah Artificial Intelligence. Adapun proyek yang akan presentasikan adalah implementasi YOLO untuk mendeteksi pelanggaran protokol social distance. Adapun yang akan sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, kemudian kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat source code dan uji coba, kemudian yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari penelitian proyek yang saya ambil adalah dimana sejak kemunculan pertama kali di Wuhan dari tahun 2019, coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 telah menimbulkan korban dari berbagai negara. Nah, data terakhir penderita COVID itu sudah sampai hampir 200 juta dengan 4 juta lebih orang meninggal. Sementara di Indonesia sudah sampai 3 juta lebih terjangkit dengan 90 kasus kematian, dan data di atas menunjukkan bahwa COVID-19 itu sudah jauh memiliki kemampuan menyebar dibandingkan dengan penyakit SARS yang sebenarnya hampir mirip dengan COVID. Nah, apalagi di saat ini ditambah varian baru yang memiliki daya sebar yang jauh lebih tinggi dan gejala yang lebih berat, di mana tentunya akan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak. Nah, pemerintah sebenarnya sudah melakukan tindakan pencegahan untuk sebagai upaya agar menekan penyebaran dari COVID-19, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan vaksin. Namun, penerapan protokol ini masih belum maksimal dapat mencegah penyebaran COVID-19 karena masih banyak masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan, terutama social distance ini. Nah, berdasar dari permasalahan tersebut, saya memiliki ide untuk merancang sebuah sistem yang dapat mengawasi pergerakan antar masyarakat pada ruang publik, sehingga pemerintah dengan menugaskan petugas khusus dapat segera mengambil tindakan atau memberikan peringatan agar masyarakat bisa melaksanakan protokol kesehatan, terutama social distance. Nah, penelitian yang saya lakukan ini mengimplementasikan metode YOLO versi 3 untuk mendeteksi pelanggaran protokol social distance. Dengan metode yang digunakan diharapkan dapat bermanfaat untuk pendeteksian jarak antar manusia dalam mengawasi pergerakan antar masyarakat saat pandemi COVID-19 ini. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana akurasi deteksi objek manusia yang diperoleh oleh sistem. Yang kedua, bagaimana nilai akurasi deteksi jarak yang diperoleh oleh sistem. Tujuannya tentunya mengetahui bagaimana sih akurasi deteksi objek manusia, kemudian mengetahui bagaimana akurasi deteksi jarak yang diperoleh oleh sistem. Kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ada 5 poin yang akan saya sedikit sampaikan. Yang pertama adalah penelitian sebelumnya, yang kedua mengenai artificial intelligence, yang ketiga artificial neural network, yang keempat convolutional neural network atau CNN, kemudian yang kelima yang terakhir adalah YOLO. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan social distance yang saya temukan adalah salah satunya dilakukan oleh S. Kumar DKK 2021, di mana Kumar dan kawan-kawan memanfaatkan teknologi Bluetooth pada perangkat smartphone sebagai social distance detector. Nah, perangkat ini memanfaatkan
sinyal Bluetooth sebagai sarana interaksi dengan perangkat lainnya. Perangkat akan memancarkan sinyal Bluetooth dengan bantuan Generic Attribute Profile Server atau GATT yang sekaligus berfungsi untuk mendeteksi kehadiran perangkat sejenis. Nah, di saat deteksi kehadiran perangkat sejenis, maka algoritma SWAN akan melakukan perhitungan jarak berdasarkan kekuatan sinyal yang diperoleh oleh indikator sinyal dan kekuatan transmisi. Terdapat 4 level peringatan pada aplikasi yang diajukan oleh Kumar. Yang pertama adalah aman, yang kedua itu hati-hati, yang ketiga peringatan, dan yang keempat bahaya. Sistem yang dihasilkan oleh Kumar sangat akurat dalam mendeteksi keberadaan orang lain yang jaraknya terlalu dekat, di mana tentunya orang tersebut harus membawa dan mengaktifkan perangkat sejenis. Nah, permasalahannya muncul saat orang lain tidak membawa perangkat, lupa mengaktifkan, tidak mau mengaktifkan, atau bahkan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh sistem. Hal ini tentunya membuat cara kerja sistem ini menjadi tidak optimal, sehingga tujuan dari sistem ini untuk mendukung pelaksanaan protokol social distance tidak tercapai. Artificial Intelligence atau AI, atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan, termasuk bidang ilmu yang relatif muda. Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan para peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Alan Turing, seorang tokoh matematika dari Inggris, pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil pengujian tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test, di mana mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seseorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas atau bisa dikatakan memiliki kemampuan seperti manusia. Nah, tujuan utama dari kecerdasan buatan yaitu mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan kelakuan mesin tersebut. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia yang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ketika kita berbicara mengenai artificial intelligence, maka kurang lengkap rasanya kita tidak menambahkan machine learning dan deep learning di dalamnya. Hal itu karena artificial intelligence, machine learning, deep learning itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan saling bergantung sama saya lainnya, di mana deep learning, machine learning merupakan bagian dari subbidang dari artificial intelligence. Machine learning mempelajari bagaimana sebuah mesin atau komputer dapat berjalan dari pengalaman atau bagaimana cara memprogram mesin untuk dapat belajar. Machine learning membutuhkan data untuk belajar, sehingga bisa juga diistilahkan dengan learn from data, di mana machine learning merupakan implementasi dari AI. Machine learning memerlukan sebuah model yang didefinisikan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Proses learning adalah eksekusi program komputer untuk mengoptimalisasi parameter dari model tersebut dengan memanfaatkan data training atau past experience. Nah, deep learning adalah bagian dari machine learning. Deep learning berbeda dari teknik machine learning yang tradisional karena secara otomatis melakukan representasi dari data seperti gambar, video, atau teks tanpa memperkenalkan aturan kode atau pengetahuan domain manusia. Nah, deep learning dikenal juga dengan deep structured learning atau hierarchical learning. Diibaratkan seperti manusia, deep learning merupakan otak utama yang dapat menciptakan artificial intelligence yang lebih cerdas
dan semakin mirip dengan manusia. Nah, berikutnya saya akan bahas mengenai artificial neural network. Artificial neural network merupakan suatu kategori ilmu soft computing. Artificial neural network sebenarnya mengadopsi kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi simulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Fungsi dari neural network antara lain yang pertama melakukan klasifikasi pola, memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output. Kemudian yang ketiga menyimpan pola yang akan dipanggil kembali. Yang keempat memetakan pola-pola yang sejenis. Yang kelima melakukan optimasi permasalahan. Dan yang keenam prediksi atau peramalan. Nah, jaringan saraf tiruan yang akan dijelaskan pada sebab ini meliputi convolutional neural network yang merupakan dasar dari neural network YOLO. Nah, convolutional neural network merupakan salah satu jenis algoritma deep learning yang dapat menerima input berupa gambar, menentukan aspek atau objek apa saja dalam sebuah gambar yang bisa digunakan mesin untuk belajar mengenali gambar dan membedakan salah satu gambar dengan gambar yang lainnya. Convolutional Neural Network CNN merupakan JST yang neuron di dalam layarnya tersusun menjadi 3 dimensi. Berbeda dengan JST pada umumnya, neuron dalam layar tertentu pada CNN hanya akan terhubung ke wilayah kecil pada layar sebelumnya. Yang berikutnya mengenai YOLO. YOLO atau You Only Look One adalah salah satu pendeteksi objek single stage selain SSD. Dengan YOLO, deteksi objek dilakukan dengan melihat masalah tersebut sebagai masalah regresi untuk memisahkan secara spasial bounding box dan kelas probabilitas yang terkait terhadap bounding box tersebut. Sebuah neural network memprediksi bounding box dan kelas prediksi langsung dari keseluruhan citra dari suatu evaluasi. YOLO berjalan pada framework Darknet dan Darkflow. Nah, perbedaannya kalau Darknet itu biasanya memakai program bahasa pemrograman C dan Darkflow itu memakai Python. Arsitektur bawahan YOLO juga bernama Darknet dan Darkflow. Metode penelitian yang saya lakukan itu menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan image processing yang memanfaatkan artificial intelligence untuk mempelajari ciri khusus dari setiap objek, terutama dalam membaca objek manusia. Secara lebih lanjut, tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem pengolahan citra menggunakan image processing untuk membantu pencegahan COVID-19 khususnya terkait jarak social distance pada ruang publik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan video hasil rekaman CCTV yang saya download dari YouTube. Dataset yang digunakan untuk memproses learning model adalah MS-COCO dataset. MS-COCO memiliki jumlah objek yang bisa deteksi yaitu 80 objek kategori. Salah satu kategorinya adalah objek manusia yang diberi dengan label people. MS-COCO adalah dataset yang merupakan data latih. Oke, ini merupakan pseudocode dari aplikasi di mana preprocessing itu terdiri dari
akan digunakan untuk mengenali objek pada video. Ketika objek pada video sudah dikenali, dia berupa person, maka dia akan diberi kotak. Nah, jika objek person itu sudah lebih dari 2, maka dilakukan pengukuran jarak. Ketika jarak itu lebih dari 1 meter, maka jika jaraknya lebih kecil dari 1 meter, maka box tersebut akan diberikan perubahan warna. Adapun alur deteksi dari aplikasi deteksi social distancing yang pertama adalah pengambilan atau loading video dari disk, kemudian dilakukan pendeteksian objek orang dalam video atau gambar. Kemudian setelah dideteksi, jika ditemukan ada objek berupa manusia, maka akan diberikan box. Kemudian jika objeknya itu lebih dari 1, akan dilakukan pengukuran. Jika jaraknya itu di bawah 1 meter, akan dilakukan perubahan warna pertama, kemudian penghitungan jumlah orang yang berada atau melanggar protokol kesehatan social distance. Yang terakhir, setelah itu baru ditunjukkan hasil dari image processing tersebut. Nah, berikut source code dari aplikasi ini saya jalankan pada Google Colab, di mana bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah Python. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penyiapan dari Google Colab itu sendiri. Yang pertama pemberian konfigurasi minimal, filter, threshold, dan jarak minimum dalam pixel. Kemudian penyiapan drive, memanggil drive, koneksi dengan Google Drive sehingga nanti data yang dipakai tidak harus diupload setiap dipakai. Kemudian pembuatan fungsi deteksi. Nah, fungsi deteksi ini yang akan dipanggil ketika nanti fungsi utama akan dijalankan. Nah, fungsi di deteksi ini, di sini kita akan munculkan mendefinisikan detect people yang nanti akan mengambil data set MS Coco. Tujuannya untuk mengenali person atau orang, nanti akan dipakai dalam mendeteksi orang atau manusia dalam video. Di sini adalah baris untuk mengoptimalisasi sehingga nanti box yang muncul itu memang satu box, tidak bertumpuk banyak box. Nah, setelah disiapkan fungsinya, di sini kita akan menjalankan fungsi tersebut. Ada video target. Dan di sini ada berapa baris, yaitu terutama baris pertama ini yang biasanya Google Colab itu tidak bisa memakai CV2 atau font CV. Nah, di sini ada paste-nya sehingga kita bisa menjalankan script ini pada Google Colab. Nah, jika menggunakan laptop itu sebenarnya bisa, cuman karena saya tidak memiliki GPU yang cukup, takutnya akan lebih lama. Memakai Google Colab aja sudah lumayan ngos-ngosan nih kayaknya. Jadi saya akan memakai Google Colab agar hasilnya lebih optimal untuk saat ini. Nah, di sini saya menyiapkan beberapa parameter
seperti video akan di image processing atau dilakukan analisis. Nah, saat ini saya memakai video, nanti jika dikembangkan bisa memakai sumber dari CCTV. Kemudian dataset itu disiapkan terkait dengan YOLO dan dataset. Kemudian pemanggilan atau penerapan YOLO yang menggunakan DNN ya. Kemudian setelah mulai dijalankan YOLO, kita akan memanggil videonya. Ketika mulai dia gampang dipanggil, kita akan mulai mencari objek person. Kemudian setelah menemukan objek person, baru kita akan mengukur. Setelah diberikan prop, kita akan ukur di sini. Nah, mengukur jarak di sini kita pakai Euclidean yang umum, yang populer digunakan. Kita akan langsung menentukan jarak dua objek berdasarkan pixel pada gambar. Nah, ketika jarak yang ditemukan itu antar dua objek itu lebih dari yang ditentukan, maka kita akan menambah jumlah dari violet atau yang melanggar. Kemudian kita akan melakukan perubahan warna pada objek yang melakukan pelanggaran tersebut. Yang awalnya kita memberikan warna hijau, sekarang kita akan warna hijau, kita akan memberikan warna merah ya. Nah, kemudian sebagai informasi kita akan kepada user, nanti kita siapkan dua informasi. Yang pertama adalah jumlah orang yang terdeteksi, kemudian orang yang melanggar social distance. Nah, ketika dijalankan, ini sudah saya jalankan tadi, berapa kali putus runtime-nya sudah dicoba lagi, tapi hasilnya tidak begitu bagus, kan tidak bisa lengkap. Nah, kebetulan sebelumnya sudah ada yang lengkap, sudah saya dilaporkan di laporan. Nah, ini contohnya ketika jarak ini sudah berhasil menentukan objek. Ketika objek manusia sudah ditemukan, maka dia akan diberikan bounding box. Nah, oke, kita coba jalankan. Yang pertama itu kita nah, di sini contohnya sebelum, nanti kita tidak bisa sampai selesai, terlalu lama nanti prosesnya. Nah, ketika jaraknya terlalu dekat, kita gunakan mengukur jarak Euclidean. Ketika jaraknya terlalu dekat, dia akan berubah warna. Nah, permasalahan terjadi ketika kita menggunakan Euclidean, jadi kurang ketika jaraknya ini, jika kita lihat video itu sebenarnya hampir sama, cuma di sini dia berubah warna dan tapi lagi satu dia tidak berubah warna. Nah, oke, kita coba jalankan dulu. Yang pertama kita akan mengatur variabel dulu. Oke, variabel sudah. Ini
oh sudah, kayaknya sudah muncul. Kemudian kita akan coba lagi. Nah, sudah terkoneksi. Kita jalankan fungsi deteksi, fungsinya dulu. Oke, sudah jalan. Sekarang kita menjalankan fungsi tersebut pada video target. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, hasil yang ditunjukkan, proses pertama adalah memanggil YOLO. Habis itu baru mengakses video dan diterapkan deteksi objeknya. Nah, seperti misalnya pada gambar yang pertama ini, aplikasi bisa mendeteksi semua objek dengan baik. Ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini kebetulan mungkin backgroundnya tidak menyatu dengan objek sehingga bisa dibedakan. Nah, di sini orangnya, 2 orang tersebut itu memiliki jarak yang dekat sesuai dengan algoritma. Maka ketika jalannya di bawah tadi yang disyaratkan, dia akan diubah bounding-boxnya menjadi merah, sedangkan yang lain tetap hijau. Kemudian ditampilkan di teksnya yang orang yang terdeteksi 5 benar, kemudian orang yang melanggar social distancing 2. Nah, itu sampai ke bawah seperti itu. Ini baru analisis image-nya saja. Kemudian untuk kemudian untuk hasil pengujian, dari hasil pengujian saya mengambil beberapa sampel, ada sekitar 10 sampel secara acak. Nah, di sini saya hitung artinya jumlah objek yang dideteksi dengan objek yang sebenarnya ada pada video. Nah, di sini saya pakai perhitungan manual untuk objek yang dari video. Itu saya nyari perbandingannya. Misalnya objek yang terdapat pada gambar menurut manual, artinya secara fisik, artinya secara kasat mata ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan objek yang terdeteksi itu ada 5. Jadi akurasinya itu 5/5, jadi 100% akurasi untuk mendeteksi orang. Nah, di sini yang melanggar protokol juga di sini ditunjukkan ada 2. Sedangkan kalau melihat dari video memang ada 2 orang yang melanggar protokol. Nah, di sini jumlah orang yang melanggar protokol 2, tapi yang tidak terdeteksi itu tidak ada. Jadi bisa dikatakan akurasi mengukur jarak, ya di sini saya sampaikan yang melanggar protokol itu indikatornya adalah mengukur jarak antar kedua orang, itu akurat 100% untuk gambar yang pertama. Nah, sampel yang pertama ada 10 sampel yang saya pakai dan hasilnya sebagai berikut. Sampel yang pertama itu 100% mampu mendeteksi orang, kemudian jumlah pelanggarnya itu juga 100%. Yang ketiga 60. Jadi jumlah pada gambar aslinya itu ada 5, tapi yang terdeteksi hanya 3. Termasuk jumlah pelanggar atau yang mampu dideteksi jaraknya, artinya akurat jaraknya itu ada 1
1, sedangkan kalau kita lihat itu di gambar itu ada 2, di persentasenya 50%. Jika dirata-ratakan, jumlah kemampuan mendeteksi gambar objek itu 83%. Sedangkan untuk mendeteksi pelanggaran jarak itu 83%. Nah, demikian dari hasil uji coba yang telah saya lakukan pada aplikasi. Nah, berikut mengenai pembahasan. Berdasarkan hasil uji coba, pada tabel itu dapat dilihat bahwa sistem yang dirancang mendapatkan hasil akurasi 83% ya untuk mendeteksi objek manusia, dan hasil akurasi sebesar 80% untuk mendeteksi jarak manusia. Nah, semulanya pada monitoring jarak antar manusia dilakukan menggunakan pendekatan model YOLO 3. Nah, YOLO versi 3 ini digunakan untuk mendeteksi objek secara real time. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara langsung. Pada tahapan pertama itu pre-processing data. Nah, pre-processing data ini melatih mesin learning untuk melabeli objek apa saja yang akan dideteksi oleh sistem. Kemudian, menyiapkan dataset yang akan digunakan untuk memproses learning model, yaitu MS COCO dataset. MS COCO ini memiliki jumlah yang bisa dideteksi sebanyak 80 objek kategori. Salah satu kategorinya adalah objek manusia dengan label people. Dataset MS COCO ini 100% merupakan data latih. Proses selanjutnya adalah bounding box pada objek manusia. Nah, objek manusia yang sudah terdeteksi tersebut akan dicari titik tengahnya, kemudian dibandingkan dengan manusia lain yang menggunakan algoritma Euclidean. Nah, algoritma ini berfungsi untuk menghitung jarak antar manusia. Ketika jarak yang terhitung itu lebih dari 1 meter, maka bounding box objek manusia akan berwarna hijau. Ketika kurang dari 1 meter, maka bounding box-nya itu akan diubah menjadi warna merah. Nah, setelah itu akan dihitung berapa jumlah bounding box merah dan berapa jumlah objek yang berhasil terhitung. Berdasarkan hasil pengujian pada rekaman CCTV tadi dari kualitas video yang dihasilkan pada ruang publik, background CCTV tersebut mempengaruhi tabel hasil pengujian dalam mendeteksi objek manusia. Nah, misalnya ketika baju yang digunakan warnanya sama dengan background, maka sulit untuk sistem untuk mengidentifikasi objek manusia itu sendiri. Begitu juga ketika objek yang manusia yang tersebut dihalangi oleh orang lain atau objek lain, maka kadang manusia itu tidak dapat dikenali atau hanya dikenali satu saja. Tapi kadang juga biarpun dihalangi, dapat tetap dikenali bahwa objek itu adalah manusia. Nah, dari tabel pada saat itu tadi, objek manusia yang terbaca dengan jelas akan terbounding, sedangkan objek manusia yang tidak terbaca dengan jelas atau tidak dikenali tidak akan ada bounding. Objek yang terbounding ini akan diproses dengan jarak bounding yang terdekat. Itu pembahasan dari laporan proyek yang saya lakukan. Kemudian kesimpulan. Oke. Nah, pada penelitian ini kesimpulannya adalah sistem ini dapat monitoring social distance menggunakan metode pendekatan YOLO 3 dengan mendeteksi objek manusia. Nilai akurasi yang dimiliki untuk mendeteksi objek manusia sebesar 83% dan mendeteksi jarak antar manusia sebesar 80%. Pada hasil pengujian menunjukkan bahwa efisiensi tergantung pada resolusi CCTV yang digunakan dan objek tidak ada penghalang, dan juga backgroundnya yang berbeda dengan
objek tadi. Nah, harapannya dengan pada penelitian berikutnya diharapkan bisa mengoptimalkan deteksi agar deteksi yang dihasilkan lebih akurat, agar tidak sampai ada orang yang tidak terdeteksi atau jaraknya agar lebih akurat. Nah, sekian sekian laporan dari proyek saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak.